Assalamualaikum dan selamat datang di Quadrenesia. Ini adalah Hyundai Creta Prime. Ya, ini adalah mobil pertama yang diproduksi oleh HMMI atau Hyundai Motor Manufacturing Indonesia di Indonesia sejak pabrik mereka sudah jadi. Ya, akhirnya prinsipal Hyundai Korea mengambil alih kepemilikan Hyundai di Indonesia dan akhirnya mereka mulai memproduksi mobil baru di Indonesia. Ya, ini adalah mobilnya dan ini adalah versi facelift daripada yang sudah beredar di luar negeri. Ya, Hyundai Creta sendiri cukup populer di Rusia dan India. Dan mobil ini sendiri adalah versi faceliftnya. Bagian depannya jadi jauh lebih bagus. Kalau misalnya Anda tahu bentuk aslinya, memang grillnya agak kurang bagus ya kalau dibandingin sama yang sekarang. Ini jadi bagus sekali. Lampunya juga jadi agak nyaru ke desain grill, sama seperti di Tucson. Kemudian karena memang ini paket yang two-tone, atapnya warna hitam gini, dia juga ada paketnya untuk di Hyundai Creta Prime ini dengan logo hitam dan juga package yang bikin dia kelihatan lebih sporty gitu. Lampu utamanya diletakkan di sini ya, karena ini lebih ke DRL sebetulnya. Dan kalau bisa saya bilang, ini beneran bagus dan niat sekali. Memang untuk tipe Prime ini harganya memang agak sedikit tinggi, 399 juta OTR Jakarta. Ini adalah mobil 1500 cc NA yang termahal di Indonesia untuk saat ini. Tapi apakah harga 399 juta itu cukup worth it kalau misalnya kita lihat dengan apa yang ada di dalam mobil ini? Jom kita lihat. Untuk bannya sendiri dia menggunakan ban Korea juga, ban Kumho dengan ukuran 215/60 R17. Peleknya 17 inci dengan rem cakram di keempat roda. Memang untuk suspensinya dia belum pakai independen ya, tapi nggak masalah lah untuk mobil harga segini, nggak masalah. Dan yang uniknya nih, dia ini mirip-mirip dengan mobil Eropa nih. Dia ngasih nomor rangka di sini ya. Padahal buat Indonesia nggak perlu banget naruh nomor rangka di situ, tapi mereka tetap melakukannya dan itu cukup bisa kita apresiasi. Nah, Hyundai Creta Prime ini dilengkapi dengan kamera stereo di sini. Itu karena dia sudah dilengkapi dengan beberapa fitur-fitur safety sense lah gitu. Nah, tentu saja dia juga sudah pakai keyless. Dia punya akses keyless di pintu depan untuk yang penumpang dan driver, dan ini cukup bagus sekali. Spionnya juga karena dia pakai model black seperti ini jadi cukup keren ya. Aslinya dia nggak two-tone juga untuk spionnya. Ini dia juga sudah ada blind spot warning di sini. Lampu sen di spion juga sudah LED. Nah, kita buka dulu kap mesinnya ya. Untuk membuka kap mesin itu ada di sini lokasinya. Nah, ini dia untuk ruang mesinnya. Ruang mesinnya sudah dicap dan memang tidak dilengkapi dengan peredam. Tapi nggak masalah sih. Dia juga tidak dikasih hidrolik, tapi dikasih tongkat-tongkatan biasa. Mesinnya memang agak sedikit similar, 1500 cc Smart Stream. Ini tenaganya sekitar 114 PS dengan torsi 143,8 Nm. Dengan transmisi IVT, ini adalah CVT terbaru yang dimiliki oleh Hyundai dan Kia tentunya. Ya, karena memang mesin ini sangat similar dengan yang dipakai oleh Kia Sonet. Wipernya juga sudah frameless ya, dan ini juga merupakan simbol mobil yang sudah modern. Nah, untuk desain sampingnya sendiri memang kelihatan agak sedikit compact ya, karena memang mobil ini juga nggak panjang-panjang amat, mungkin hanya sekitar 4,2 meter atau 4,3. Dan ini dimensinya tuh cukup compact untuk perkotaan. Jadi bisa dibilang segmentasi Hyundai untuk mobil ini sudah cukup bagus. Kita langsung masuk ke kabinnya ya. Joknya sendiri masih manual. Dan kita langsung disambut dengan door trim yang semuanya full hard plastik, kecuali di bagian sini yang dikasih kulit sintetis dengan jahitan asli. Untuk jendela yang sudah otomatis hanya ada di driver ya. Kemudian untuk pengunci pintu, electric mirror bisa diatur di sini. Handle-nya tidak chrome, dia pakai model plastik biasa, tapi nggak apa-apa. Ada cup holder di sini dan juga kompartemen kecil. Nah, yang bagus dia sudah pakai speaker Bose premium sound 8 speaker, satu di tengah, kemudian 2 tweeter, 4 di pintu, dan 1 buah subwoofer.
kita langsung masuk ke kabinnya. Nah, kita langsung disambut dengan meter cluster TFT berukuran 10,25 inch ini. Ini sangat bagus dan bisa di custom khasnya Hyundai zaman sekarang. Dan setirnya sendiri sudah kulit ya untuk tipe Prime ini. Nah, lampunya juga sudah otomatis. Tentu saja lampu sen ada di kanan. Hyundai menyesuaikannya dengan pasar Indonesia dan memang agak disayangkan tuas ininya tuh nggak kayak di Staria ya, yang udah artistik banget, bentuknya banyak ukiran-ukiran itu, tapi nggak apa-apa, nggak butuh-butuh banget sih. Transmisinya sendiri, jadi Hyundai itu merancang ulang transmisi CVT dengan menggunakan transmisi IVT ini, dan mereka membuat semacam gear change, synthetic gear change sebanyak 8 speed ya. Jadi semacam efek ganti gigi secara sintetis untuk transmisi CVT-nya, karena memang transmisi CVT itu nggak punya gigi sebetulnya. Jadi mereka masih ngasih pedal shift dengan desain plastik sebetulnya, tapi kelihatan cukup premium lah. Nah, setirnya sendiri memang sudah tilt dan teleskopik ya. Dan yang kelihatan banget nih, dia punya ambient light. Ini bagus sekali, dan pasti juga meskipun nggak bisa pilih warna, itu nanti bakal ada tempat-tempat yang bisa nge-custom supaya warnanya bisa diganti-ganti, mungkin sampai 11 atau mungkin 64 warna gitu, biar kayak di Mercy gitu. Ada stability control dan start stop engine diletakkan di sini. Dia sudah punya Bluetooth telepon dan juga kontrol audio di sini, dan dia sudah dilengkapi dengan cruise control dan juga ini untuk kontrol di MID nantinya ya. Nah, ini juga ada tombol untuk lane keep assist. Dia juga sudah punya lane following assist. Nah, tombol ini aslinya untuk adaptive cruise, tapi karena nggak ada adaptive cruise, jadi nggak dikasih, digantikan dengan tombol untuk di menu ini. Head unitnya sendiri berukuran sekitar 8,2 atau 8,5 inch, dan ini cukup bagus sih, cukup besar juga. Dia sudah dilengkapi dengan smartphone connection. Dia juga sudah dilengkapi juga dengan Bluetooth tentu saja. Dan ya, cukup komplit lah untuk mobil modern kayak gini. Tombol untuk hazard ditekan sangat lembut sekali, jadi kesannya tuh agak premium gitu loh. AC di depan sudah single zone automatic climate control, khasnya mobil Korea ini karena banyak panel pianonya, jadi banyak juga stiker-stiker kayak begini. Ini bakal sangat memuaskan kalau misalnya pas Anda beli bisa dilepas. Cuma mungkin ada beberapa orang yang sampai seumur hidup mobil ini dibelinya nggak akan dicopot stikernya. Nah, di bawah sini dia sudah punya wireless charger, dan juga ada slot 12 volt untuk USB dan juga untuk charging. Nah, ini dia untuk tuas transmisi, dan dia dilengkapi dengan cooling seat untuk di driver kiri dan kanan. Ya, karena kenapa? Di Indonesia itu cooling seat itu sangat penting, karena Indonesia kan panas, agak tropis gitulah ya. Yang bagus juga dia diberikan drive traction mode, jadi memang dia ini memanipulasi traksi dari mobil penggerak depan ini supaya bisa menyesuaikan kalau misalnya lagi ada di jalan yang agak berlumpur atau misalnya jalan yang agak jelek gitu, supaya tidak kehilangan traksi dan kesana jadi kayak ada semi all wheel drive gitu loh, biarpun enggak sih. Rem parkir dilengkapi dengan auto hold, sudah elektrik tentunya. Cup holder dilengkapi dengan ambient light warna biru. Ya, memang ambient lightnya sampai ke sini, dan kalau bisa kita perhatikan ini bukan soft pad, ini hanya plastik biasa, keras, tidak bisa ditekan, jahitan palsu, dan materialnya bukan yang terbaik di kelasnya, bukan yang paling mahal, tapi solid sekali, solid banget. Ini keras banget dan tidak bisa melewat sama sekali. Kita harus acungi jempol untuk tim quality controlnya Hyundai Indonesia. Ini benar-benar solid, harus kita apresiasi. Spion day night view biasa. Nah, ini nih yang keren, ya, dia memang sudah dilengkapi dengan mikrofon di sini ya, dan ini juga kontrol untuk panoramic roof-nya.
dia kasih silver finish sedikit biar kesannya kayak aluminium, padahal enggak. Lampu LED, dan ini dia Hyundai BlueLink. Ya, Hyundai BlueLink, jadi dia bisa koneksi ke aplikasi Hyundai di smartphone kita untuk menyalakan mesin, matikan mesin, untuk mengetahui lokasi mobil ada di mana, dan juga untuk SOS kalau misalnya nauzubillah min dzalik kenapa-napa di jalan. Nah, ini sesuatu terobosan untuk mobil di Indonesia. Karena kenapa? Zaman dahulu memang ada Mercedes Tele 8 di Amerika, dan itu pakai langganan gitu ya, kayak semacam sistem concierge terkoneksi dengan mobil kita. Ini Hyundai itu dia pakai internet, jadi mobil ini tuh kayak ada internetnya gitu loh, terkoneksi ke satelit, supaya Hyundai itu bisa tahu mobil kita kondisi segala macam ada di mana, bisa dinyalain, apakah di maling bisa ditahu lokasinya kayak gitu, atau misalnya kenapa-napa di jalan bisa pencet SOS. Ini hebat sekali loh. Untuk di Indonesia ini bisa dibilang pionir lah fitur-fitur kayak begini tuh. Ya memang untuk fitur ini dia gratisnya hanya selama masa garansi saja. Dan nanti begitu masa garansi sudah selesai, fitur ini akan diaktifasi, dan kalau misalnya tetap pengen aktif, kita harus langganan lagi ke Hyundai. Nanti ada paket-paketnya. Kemudian sun visor di penumpang, kacanya dikasih ya, tapi nggak ada lampu. Nah, buat yang driver, dia nggak dikasih cover, kaca doang gitu, dan juga tidak ada lampu. Dan juga kalau kita lihat panoramic roof-nya ini besar sekali loh. Ini besar sekali sampai ke belakang dan rapih banget. Untuk panel ininya aja nggak ada bolong-bolongan kayak di Wuling. Memang untuk kerennya elektrik sih ya. Lampu belakang juga sudah LED, dan mobil ini semua hand gripnya model retract. Seatbelt depan bisa diatur tinggi rendahnya. Joknya semi kulit. Kalau kita lihat ya, nggak ada kerutan sama sekali. Ini semi kulit, cuma jahitannya cukup rapih. Kita harus apresiasi untuk yang ini ya. Airbag ada 6 full, jadi ini bisa diapresiasi juga. Untuk di depan, glove boxnya nggak ada soft opening ya, tapi dia bisa jadi cool box. Itu bisa ditutup di situ untuk udara dinginnya. Nah, untuk bagian sini dibukanya nggak perlu pakai tekan-tekan. Dan yang unik nih, ini ada semacam layar. Nanti kita lihat dulu di belakang. Sekarang kita duduk dulu ke belakangnya. Nah, masuk ke kabin belakang. Door trimnya sama seperti di depan, bahan semi kulit, speaker Bose. Legroomnya cukup luas, dan khasnya Hyundai ini ya, untuk kantongan di belakang sini dia pakai full cover plastik di sini, dan juga semacam kantongan semi kulit yang dilengkapi dengan karet-karet. Ini bikin kesannya rapih dan agak premium. Nah, dia sudah dilengkapi dengan AC belakang ya, meskipun hanya ventilasi saja. Juga ada USB slot untuk mengecas di belakang, jadi Anda bisa ngecas HP atau powerbank Anda, karena memang cuma ada satu. Jadi yang duduk di sini dan yang duduk di sini itu harus switch supaya mendapatkan jatahnya secara adil. Kalau yang duduk di tengah, bawa powerbank aja. Ini ada tempat bisa buat naruh HP atau permen atau gundu kali ya. Nah, yang kerennya, mobil ini sudah dilengkapi dengan air purifier. Ini kontrolnya bisa dari sini, jadi ini keren banget kesannya. Jadi kayak ada layar-layar futuristik kecil gitu di sini. Ya, dikontrol bukan dari sini sih. Ini lebih ke monitor indikatornya aja gitu. Tapi why not? Jok belakang juga semi kulit ya. Dan di sini kita punya armrest yang dilengkapi dengan cup holder. Jok belakang sudah isofix. Dan legroom belakang cukup memadai ya, meskipun ada panoramic roof yang sangat besar sekali ini. Hebat. Nah, ini dia layout dashboardnya. Sangat memukau sekali. Ya, memang bukan
pakai material-material seperti soft pad atau kulit sintetis gitu, tapi nggak apa-apa sih, masih kelihatan modern. Apalagi setir Hyundai zaman sekarang dilengkapi dengan meter cluster TFT, ini bikin dia keren banget. Ya saya sih secara pribadi cukup merasa ini mobil cukup worth it ya. Nah, kita berlanjut ke belakangnya. Dia pakai lampu LED di belakang dan ini keren sekali. Kita coba nyalain dulu hazardnya ya. Memang untuk lampu sen di belakang dia masih pakai bohlam ya. Cuma nggak apa-apa. Yang keren, kapasitas bagasinya memang cukup besar sih sebetulnya. Cuma ini dudukannya memang agak tinggi. Di bawah sini ada ban serep, ada slot 12 volt juga, dan ada lampu untuk di belakangnya. Nah, ini dia subwoofer Bose-nya. Tentu saja ada kamera belakang ya, dan di belakang dilengkapi dengan sensor 3 titik. Jadi ada sensor di tengahnya, ini mirip kayak di Mazda 2 lama dan DFSK Glory 560. Nah, dia dikasih merah-merah di sini ya. Ini kayak semacam sporty package gitu, biar dia kesana lebih racing gitu loh. Antena shark fin. Dan mobil ini, apakah kira-kira dia worth it diberikan harga 399 juta gitu loh? Kalau menurut saya lumayan sih. Kalau Anda ingin menghabiskan uang 399 juta untuk mobil ini, dengan fitur yang ditawarkan, dia juga sudah punya lane assist, dia juga sudah punya lane following assist juga. Bahkan mobil ini punya door lock warning yang cukup bagus. Jadi misalnya pintunya kekunci, Anda ngebuka pintu, tapi ada mobil mau melaju di sini, pintu akan tetap terkunci. Itu fitur keamanan yang menurut saya cukup bagus sih sebetulnya. Oke, kira-kira begitu saja apa yang bisa saya lihat daripada kereta tipe tertinggi ini. Kalau dibandingkan dengan lawannya seperti HR-V 1500cc atau mungkin Seltos, itu sisanya kembali ke pilihan subjektif Anda. Apalagi Hyundai sekarang, mereka supportnya cukup bagus. Mereka menargetkan dalam 2021 sudah punya 100 dealer di Indonesia. Ini adalah comeback yang terbaik dan juga salah satu bentuk tanggung jawab yang sangat baik. Saya salut sih, dan saya akan menunggu produk-produk terbaru dari Hyundai selanjutnya. Oke, jangan lupa like kalau Anda suka video kami, subscribe di bawah kalau Anda belum, komentarlah seperti netizen yang budiman, dan sampai jumpa di video kami berikutnya. BTW mobil ini dia punya new kereta replacement guarantee selama garansi. Jadi kalau mobil Anda rusak 75%, ini mobil ini akan diganti langsung sama Hyundai. Hebat nggak tuh? Bukan main.